Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, banyak. Zat yang Maha Rahman duduk di atas aras, maka ya harus jadikan duduk di atas aras. Maka dinukilkan dari Ibnu Taimiyah, ya Tuhan tuh duduk di aras seperti duduk saya di kursi ini, nggak lebih dan nggak kurang, pas. Nah, akhirnya dari tidak mentakwili sama sekali, akhirnya bukan jadi agama lagi, karena agama Islam itu rujukannya berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada kata-kata kiasan. Kalau nggak boleh sama sekali mentafsiri, berarti itu bukan bahasa Arab yang sebenarnya, bahasa Arab yang terjadi pembodohan di dalam mengartikannya. Akhirnya dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat inilah muncul gerakan Ibnu Taimiyah yang akhirnya langsung ditahan oleh Imam Subki. Beliaunya di penjara, katanya sudah tobat, dilepas lagi kambuh, di penjara sampai di penjara yang keempat, akhirnya mati di penjara. Mati juga gerakan ini dengan matinya Ibnu Taimiyah. Tapi sudah sering saya ingatkan bahwa gerakannya Ibnu Taimiyah itu gerakan ngomong dan nulis, tidak disertai pasukan bersenjata. Begitu 250-an tahun yang lalu muncul gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia ngambil, nyadur, motokopi pendapatnya Ibnu Taimiyah dengan tanpa revisi, biduni ayyi tasarruf. Maka akhirnya tampak kalau dipraktekkan itu jadi bagaimana orang bergerak dengan kurikulum tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini. Akhirnya jadi radikal, guanas. Yang diserang pertama kali adalah orang-orang Islam, karena merekalah katanya yang pertama kali harus dibasmi, karena sepertinya benar, ternyata mereka malah yang tidak benar. Yahudi Nasrani itu justru diajak kerjasama untuk membantai orang Islam waktu itu. Bukan hanya itu saja, hartanya direbut, orangnya dibunuh, wanita-wanitanya diperbudak. Ini sejarah kelamnya munculnya gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sekarang di Syam sana ada gerakan-gerakan jihad melawan kesesatannya dan kezalimannya Syiah Nusairiyah Bashar Assad. Yang ngeri sekali gerakan itu, gerakan ngeri sekali. Maka banyak pejuang-pejuang datang dari seluruh dunia berperang melawan Bashar Assad. Ada satu gerakan yang paling besar di antara gerakan itu, namanya gerakan Daulah Al-Islamiyah fil Iraqi Wasyam, yaitu ISIS. Awalnya namanya begitu, itu punyanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka gerakan ini berjuang akhirnya menguasai beberapa daerah. Nah, ternyata gerakan Daulah Islamiyah ini, yang dari Daulah Islamiyah fi Syam Irak diganti menjadi Daulah Islamiyah, yang sekarang dulunya ISIS, sekarang itu menerapkan 100% pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab yang nyadur dari Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa aja yang nggak ikut mereka, maka halal darahnya, halal wanitanya, halal hartanya. Jadi gerakan yang radikalnya luar biasa. Jadi kalau setan itu sudah jadi pimpinan setan, mungkin setara dengan iblis gitu, Masya Allah, kejam sekali. Ini jadi dari tiga pijakan tadi, jadi begitu itu mandang orang Islam tuh, tapi justru mereka bisa kerjasama dengan Amerika, dengan Bashar Assad sendiri bisa kerjasama. Sementara waktu bisa untuk membasmi selain mereka, biar bersih dulu dunia dari para murtadin ini, istilahnya yang tidak ikut mereka, orang-orang murtad.
Akhirnya banyak musyawarah antara fraksi lain, musyawarah untuk ganti menggempur daulah Islamiyah. Maka mereka bergerak menyerang, termasuk Jabhah Nusrah menyerang, Ahrar Syam menyerang, kemudian termasuk gabungan pasukan diam-diam dari Saudi dan koalisi negeri Arab juga sebentar lagi datang mau menyerang. Maka ada seorang penganalisa yang dia ini juga ikut berkecimpung dalam gerakan perlawanan yang ada di negeri Syam sekarang ini, namanya Abu Maryah Al-Qahtani. Dia bilang begini loh, permasalahan itu bukan permasalahan ISIS sebetulnya. Permasalahan itu permasalahan manhaj yang menyebabkan orang itu jadi radikal seperti ISIS. Kalau manhaj itu ada pada siapa aja, nanti dia bisa menjadi suatu saat menjadi radikal, merasa benar sendiri seperti ISIS itu. Dan saya lihat fraksi-fraksi mujahidin yang ada hampir semuanya terkena virus yang sama. Maka nyerang itu sebetulnya lucu katanya. Nanti begitu yang nyerang menang, nanti jadi ISIS yang kedua. Yang nyerang menang, ISIS yang ketiga. Yang nyerang menang, ISIS yang keempat. Tidak ada habisnya. Tapi kalau yang dihilangkan itu manhajnya, nanti ISIS juga lenyap, kemudian yang radikal-radikal yang lenyap. Bisa dipahami ya? Maka kita harus paham buku apa saja kok arahnya, ceramah apa saja arahnya, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, wajah ngafir nih wong Islam lagi. Dengan kita tetap sebagai orang yang longgar ngakui bahwa orang yang ikut manhaj ini, manhaj Taimi Muhammad bin Abdul Wahhab itu terbagi 3. Pertama kali islahi katanya. Islahi itu orang-orang yang ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab alias manhajnya Ibnu Taimiyah, tetapi masih nganggep orang lain itu tidaklah sampai tingkatan sesat, tapi mereka tetap merasa benar sendiri. Maka mereka masih ikut ngajinya orang-orang di luar mereka dari Ahlus Sunnah. Bahkan kadang-kadang kalau ada mahalul qiyam juga ikut. Nah, itu namanya tingkatan paling ringan. Itu namanya salafi islahi. Islahi, hamzah, shad, lam alif, ha, ya. Islahi. Istilahnya sebagian analis. Kemudian yang kedua adalah salafi da'i. Salafi yang karkun. Salafi da'i. Salafi da'i itu maksudnya gimana? Untuk kemaslahatan dakwah kepada manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk kemaslahatan dakwah kepada manhaj At-Taimi, maka mereka bersikap lunak, mereka senyum, buat madrasah-madrasah, buat kajian-kajian, buat bakti-bakti sosial. Jadi mereka punya target ngajak umat untuk menuju kurikulum mereka, manhaj mereka. Kemudian yang ketiga, salafi takfiri. Salafi yang memang sudah tingkatannya itu tingkatan mantep, madep, manteng dengan kesalafiannya. Siapa yang enggak ikut ana pokoknya kafir, enggak tak izinkan masuk surga. Itu salafi. Itu yang jadi ISIS dan jadi sebagian orang takfir itu. Yang tingkatannya katanya tabdi', tadlil, dan takfir, aslinya begitu. Maka di Yaman sana ada golongan terkenal ekstrim yang suka ngafir-ngafirkan orang, golongan salafi, yang dipimpin oleh seorang syekhnya yang sudah wafat, namanya Syekh Muqbil Al-Wadi'i.
Itu pimpinannya Salafi ekstrim di Yaman, yang dia ini biasa mengkafirkan macam-macam ulama-ulama yang tidak ikut manhaj Taimi, tidak ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan tahapan-tahapan yang dibukukan dalam buku-buku dia. Termasuk dia punya buku namanya Al-Amaim 'alal Bahaim, sorban-sorban yang diletakkan di atas para binatang. Maksudnya apa? Di situ nyebut ulama-ulama Yaman, para habaib yang tidak ikut manhaj Taimi itu adalah semuanya binatang yang bersorban. Tulis namanya Bahimah Habib Umar, Bahimah begini, terus begitu, terang-terangan. Bukunya namanya Ganas Al-Amaim 'alal Bahaim, para binatang yang bersorban. Binatang kan bukan muslim, bukan anu, sudah nggak ada agama, berarti kan begitu. Maka kalau kita punya keluarga, punya kenalan, kok punya 3 tauhid ini, secepatnya kalau bisa disadarkan. Ini gawat, terusannya nanti mesti akan jadi radikal. Nah, kita terangkan jelas, kadang-kadang mungkin ada pendengar yang ingin dengar. Ini yang pegang dengan 3 tauhid ini, baik pun Salafi atau yang sevarian, yang seide, ini nanti akhirnya jadi radikal. Termasuk Mbah Solo ini juga seide dengan Salafi urusan ini, sevarian. Ini akhirnya gampang nyirikkan orang, gampang ini, gampang itu. Pokoknya nggak ikut 3 tauhid ini dianggap sudah. Maka yang tauhid asma sifat tadi, sebagaimana dalam kenyataan, akhirnya akan menjerumuskan orang-orang yang bertauhid asma sifat dengan arti menurut mereka kepada tajsim. Dan orang yang tajsim, fatwanya Imam Nawawi keluar dari Islam, karena menganggap Tuhan itu berjisim, berarti menuhankan yang bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan bertahayyus, menempati ruang, akhirnya itu makhluk, menuhankan makhluk. Maka kita kadang-kadang lucu, sebetulnya yang keliru bertuhan itu kita apa Salafi itu sebetulnya. La ilaha illallah. Nah, ini kita akan membahas sekelumit dari yang telah diterangkan panjang lebar tadi. Jadi misiunya untuk nyerang itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat.